Allah Ta'ala telah memberikan saya kesempatan yang baik sehingga pada tahun 1945 saya diberi kemudahan untuk ke Afghanistan bersama-sama dengan muslimin di sana pada saat rezim komunis berkuasa, di backup oleh Uni Soviet, dan bukan Uni Soviet saja tetapi juga kubu sekutunya yaitu Pakta Warsawa. Jadi sekitar mungkin 30 negara lebih mengeroyok muslimin Afghanistan pada waktu itu. Tahun 85 hingga saya pulang ke tanah air, kalau nggak salah bulan Mei atau Juni tahun 1993. Jadi lebih kurang 8 tahun saya di sana. Dan waktu itu mujahidin Afgan yang berjihad melawan rezim komunis pada hari ini itu saya lihat terbelah dua. Ada sebagian teman-teman saya di sana yang bersama Taliban dan sebagian bersama rezim yang dibentuk oleh Amerika, sesama Afgan ini. Jadi sebagian menjadi tokoh Taliban, sebagian menjadi tokoh rezim Kabul yang kemarin itu tumbang Agustus kemarin itu. Yang kedua, bahan saya adalah dari testimoni para ikhwan yang saya kenal, yang karena tahun 1993 itu Taliban belum mempunyai kekuatan di Afghanistan. Kemunculannya 92 bulan Juli ketika Mullah Muhammad Umar rahimahullah bersama para santrinya. Jadi Taliban ini bahasa sana maknanya adalah para penuntut ilmu, atau bahasa Arabnya tolab atau tolabah. Kalau bahasa kita ya santri gitulah ya. Karena warga Afghanistan ini sebagian besar menuntut ilmu agama. Adapun yang menuntut ilmu umum seperti kedokteran, teknik dan lainnya itu ada, tapi jumlahnya lebih sedikit. Mayoritasnya itu para remaja pemuda Afghanistan ini itu memilih untuk mengikuti pendidikan agama. Sehingga tamatannya adalah rata-rata adalah para ustadz, atau di sana sebutnya para mula. Kemudian kalau lebih tinggi lagi tingkatan ilmunya disebut maulawi, dan lebih tinggi lagi disebut maulana. Itu adalah gelar-gelar yang diperuntukkan bagi mereka sesuai dengan tingkatan ilmunya. Ya kalau kita mungkin ustadz, kemudian apalagi ya kiai, terus ya tuan guru ya. Kalau di Sunda itu misalnya ajengan gitu. Jadi peringkat-peringkat begitulah. Dalam bahasa mereka itu mula, mulawi, maulana. Jadi kalau tamatan katakanlah aliyah gitu, pondok-pondok aliyah itu ustadz ya. Tapi kalau sempat mengenyam mahat ali atau perguruan tinggi, melawi. Nah, kalau dia lebih tinggi lagi mungkin katakanlah kalau pendidikan ini S2, S3 gitu, maka itu maulana. Jadi dia sudah punya karya-karya ilmiah dalam bentuk menulis kitab-kitab dan lainnya, entah itu menulis syarah hadis ataupun tafsir dan lain. Seperti misalnya di antara petinggi Taliban, Maulawi Syahabuddin Delawar, beliau ada karyanya yaitu Syarah Sahih Bukhari 4 jilid. Kemudian juga Maulawi Abdul Hakim Haqqani, ketua perundingan di Doha Qatar dari Taliban, itu juga karya-karyanya diantaranya ada tentang masalah al-qadha atau masalah peradilan Islam, ada beberapa jilid. Kemudian ada juga tentang masalah yang lainnya. Nah itu sudah peringkat tertentu lah. Itu nama Taliban di situ asal muasalnya sebenarnya. Nah, jadi saya mendapatkan daripada para ikhwan yang saya kenal, baik dari kalangan orang Afgan maupun orang Arab yang di sana berhubungan langsung dengan Taliban, dan kemudian mereka menulis kesaksiannya itu, kemudian saya dapati kesaksiannya tersebut dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, apa yang saya sampaikan ini adalah dari
sumber resmi Taliban itu sendiri. Mereka punya media-media resmi, baik itu media resmi kelembagaan atau institusi, seperti media resmi pusat daripada Imarah Islami Afghanistan atau Taliban. Kemudian media resmi setiap bagian, mereka sebut, mereka menyebutnya kalau bahasa Arabnya lajnah, kalau bahasa Inggrisnya komisi-komisi gitu. Sebelum menjadi pemerintahan sekarang kementerian namanya. Tapi sebelumnya dalam bentuk gerakan mereka menyebutnya itu adalah lajnah. Ada lajnah dakwah wal irsyad, ada lajnah Saqafah wa Ilam, ada lajnah Askariyah, ada macam-macam lah. Nah itu masing-masing punya media juga. Di samping media resmi secara umum, ya media-media per lajnah itu juga ada. Terus juga para petinggi mereka secara pribadi punya juga media, punya akun. Para petinggi mereka, bahkan level-level di bawah, level jundun atau level anggota yang di lapangan, itu juga karena hikmah di antara kedatangan NATO dan Amerika ke Afghanistan ini 2001, udara Afghanistan ini penuh dengan gelombang-gelombang radar yang memungkinkan untuk penggunaan alat-alat elektronik, teknologi informasi seperti HP dan lainnya. Ketika kami di sana itu enggak, sama HP belum ditemukan dan memang sinyal juga enggak ada, sehingga komunikasi memakai alat saja, walkie-talkie itu yang radiusnya cuma 2 kilo, 3 kilo itu. Kita tidak bisa langsung detik itu juga mengabarkan ke luar Afghanistan. Tapi kalau sekarang ini itu sinyalnya di beberapa tempat banyak yang kuat, sehingga ketika Taliban ini di lapangan misalnya dalam satu urusan, dia langsung HP-nya, kalau dia punya akun Twitter ataupun Facebook atau apa, itu langsung ke seluruh dunia tersebar, lengkap dengan video-videonya. Itu juga menjadi sumber yang objektif apa yang terjadi di lapangan. Dari itulah maka insya Allah ini yang menjadi referensi saya untuk berbagi kepada panjenengan sekalian di forum ini, dan ini semua dilandasi oleh qaulu ta'ala faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah agar supaya mereka bertafakur. Jadi motivasinya adalah semua kisah itu kejadian, saya kira panjenengan semuanya sudah memahaminya, bahwasanya itu semuanya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, semua tidak terlepas daripada iradah dan kudrahnya Allah SWT. Termasuk peristiwa yang ada di Afghanistan adalah bagian daripada apa yang menjadi iradah dan kudrahnya Allah Ta'ala. Dan itu semua mengandung hikmah, menjadi bahan tafakur kita semua. Itu saja yang menjadi landasan kita, landasan saya pribadi terutama untuk menyampaikan hal ini. Hadirin dan hadirat rahimanallahu wa iyyakum, untuk membicarakan peristiwa hari ini tentu kita tidak terlepas peristiwa masa lalu, karena sejarah itu adalah rantai yang tidak terputus. Jadi kalau kita ingin memahami Taliban hari ini, kita harus memahami apa yang terjadi sebelumnya. Sebab banyak orang, termasuk teman-teman saya, beberapa teman saya yang juga pernah ke Afghanistan, tapi dia sebenarnya tidak tahu banyak tentang Taliban, karena dia waktu di sana rutenya itu tempat pelatihan, kemudian sekali-kali ke front pertempuran, balik ke tempat latihan, sehingga dan itu pun di koridor yang satu, koridornya salah satu faksi mujahidin, yaitu Ittihad Islami Afghanistan yang dipimpin oleh Profesor Dr. Ustadz Abdul Rasul Sayyaf. Padahal di sana ada 7 faksi, sehingga informasinya ya sebenarnya sebatas itu. Tapi hari ini yang bersangkutan itu bicara hal-hal yang sebenarnya belum banyak diketahui tentang Taliban, sehingga dia sampai mengatakan bahwa Taliban ini dahulu tidak ikut berjihad ketika melawan komunis, kemudian ketika komunis tumbang, berdiri pemerintahan Mujahidin Robani, Taliban ini kudeta terhadap pemerintahan Mujahidin. Ini adalah berita yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi seakan-akan Taliban ini diposisikan sebagai
orang tidak punya kontribusi apa-apa ketika jihad melawan komunis. Kemudian ketika komunis sudah tumbang, orang yang berjasa, yaitu Rubani dan teman-temannya, ini digulingkan oleh Taliban. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Kemudian lebih tidak benar lagi dan malah tuduhan yang jahat, Taliban dituduh sebagai bagian daripada konspirasi asing buatan Amerika untuk melancarkan skenario Amerika di Afghanistan. Ini juga jelas tidak sesuai fakta. Bagaimana mungkin mereka yang selama 20 tahun berperang lawan Amerika, si pembuat skenario, dan mereka sudah korban 50.000 orang lebih kurang, separuh dari pimpinannya itu juga meninggal dunia dalam peperangan. Kemudian dia adalah orang yang memainkan konspirasi Amerika. Nggak masuk akal. Konspirasi sampai rela mengorbankan puluhan ribu orang. Dan sampai terakhir perjanjian di Doha. Apa itu skenario juga? Apa itu konspirasi juga, sandiwara juga? Ini lebih tidak masuk akal lagi. Itu sebagai contoh. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini perlu kita urai. Tadi Pak Kiai juga menyebutkan ada hal-hal yang tersembunyi, kemudian yang diungkap itu kurang. Ya, jadi ini mengungkap hal yang kurang. Seperti itulah kira-kira. Afghanistan, para hadirat jamaah sekalian yang saya hormati, sebenarnya jihad Afghanistan dimulai tahun 1975. Ketika pemerintahan Daud. Pemerintahan Daud ini menggulingkan pemerintahan Zohir Shah. Afghanistan ketika Zohir Shah itu bentuknya kerajaan, monarki. Jadi rajanya adalah Zohir Shah yang merupakan paman dari Daud itu sendiri sebenarnya, masih keluarga. Ketika Zohir Shah ini kunjungan ke Italia pada tahun 73, Daud yang notabene adalah Perdana Menterinya melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Sehingga sejak itu Zohir Shah tidak bisa lagi kembali ke Afghanistan. Daud kemudian merubah sistem pemerintahan Afghanistan dari kerajaan menjadi republik. Republik Afghanistan. Dan dia mengangkat dirinya sebagai presiden. Sampai tahun 78, 73 sampai 78, dia dikudeta oleh Partai Demokratik Rakyat Afghanistan yang berhaluan komunis, pimpinan Nur Muhammad Taraki. Tahun 78, kudeta berdarah. Daud sak keluarganya dibunuh oleh Taraki ini. Taraki kemudian naik dan merubah Republik Afghanistan ditambah dengan kalimat demokratik. Jadi Republik Demokratik Afghanistan dan berhaluan komunis, kiblat kepada Uni Soviet pada waktu itu. Nah, di tubuh Partai Demokrat Rakyat Afghanistan ini sebenarnya ada perpecahan antara kelompok Parcham dan kelompok Kholqi. Parchami itu adalah komunis yang berkiblat ke Cina, sedangkan Kholqi komunis yang berkiblat ke Uni Soviet. Sama-sama komunis, tetapi nggak akur. Kemudian Taraki hanya setahun saja berkuasa. Tahun 79 dikudeta oleh temannya sendiri, yaitu Hafizullah Amin. Hafizullah Amin adalah komunis Parchami yang kiblatnya ke Cina. Hafizullah Amin cuma 4 bulan berkuasa, dikudeta lagi oleh temannya juga sama komunis, yaitu Babrak Karmal. Baru kemudian Soviet masuk tahun 79. Ini antar komunis dulu nih, belum bagaimana gerakan Islam. Kemudian Babrak Karmal berjalan normal, tidak ada kudeta, kemudian dialihkan pemerintahan ke Najib. Najib kemudian digulingkan oleh Mujahidin tahun 92. Setelah itu kemudian terbentuklah pemerintahan Mujahidin yang 7 faksi itu. 7 faksi itu berdirinya juga tidak serentak. Yang pertama sekali bangkit melawan rejim komunis adalah yang namanya Jawanan Musulman. Jawanan Musulman artinya itu pemuda muslim. Didirikan oleh Profesor Dr. Ghulam Niazi, guru besar Universitas Kabul. Jadi gerakan Islam dimulai dari situ, dari Universitas Kabul. Beliau kemudian merekrut teman-temannya sama dosen dan mahasiswa Islam. Terbentuklah organisasi namanya Jawanan Musulman.
karena sudah diketahui bahwa sebenarnya ketika pemerintahan Daud, komunis itu sudah mulai kelihatan. Daud menjalin hubungan dengan Uni Soviet, tetapi tidak sepenuhnya. Ya sudah kelihatan. Artinya pada zaman pemerintahan Daud, kampanye pemahaman komunis itu sudah mendapat tempat di Afghanistan. Di mana-mana dikampanyekan paham-paham komunis. Buku-buku Marxis disebarluaskan, kemudian gambar-gambar kami semuanya disebarluaskan di Afghanistan itu. Jadi Afghanistan ini kulturnya Islam dari dulu. Sebagaimana kita mayoritas Muslim. Nah kemudian dicoba untuk dirubah menjadi liberal komunis. Jadi aturan-aturan Islam ingin dihilangkan, dirubah menjadi paham komunis. Dan ketika Daud itu diberi suasana yang kondusif untuk itu. Walaupun Daud sendiri tidak menganut ajaran komunis, tapi dia memberikan ruang yang nyaman bagi paham komunis. Pihak komunis tidak puas dengan Daud yang tidak maksimal, maka dia dikudeta. Jadi kudetanya itu berdarah semua. Dari tahun 73 sampai tahun 92. Ini penuh dengan darah. Dan gerakan Islam di mana? Dimulai dari Jawatan Musulman. Di situ kemudian Profesor Dr. Ghulam Niazi. Di situ ada, kalau panjenengan misalnya mungkin membaca berita, ada Ustadz Sayaf, ada Hakim Matyar, ada Ahmad Mas'ud, ada Rubani, itu semua di situ. Mereka ini di organisasi Jawatan Musulman. Terjadilah bentrok antara mahasiswa Muslim dengan mahasiswa kader komunis di Universitas Kabul. Pemerintah karena berlawan komunis kemudian menangkap mahasiswa Muslim hingga terjadi eksekusi di tahanan. Pulicarki itu para pemuda tahanan pemerintah ini, aktivis Muslim, tanpa proses peradilan dieksekusi di tempat di penjara. 300 sampai 400 orang meninggal dunia di Brondong. Dieksekusi di tempat, dibariskan kemudian di Brondong. Itu tahun 70, itu tahun 78. Ketika Taraki berkuasa, menggulingkan Daud. Kemudian mereka yang selamat itu lari dari Afghanistan masuk ke Pakistan. Kemudian mereka bermusyawarah di rumahnya melalui jalur Haqqani. Saya ini kronologi yang singkat-singkat saja, saya ambil episode yang penting untuk nanti kita ke arah tadi tafakur tadi itu. Di rumah melalui jalur Haqqani di Miramsa, perbatasan Afghanistan dengan Pakistan. Disitulah mereka musyawarah menentukan langkah selanjutnya. Karena pemerintah komunis sudah represif, menggunakan kekerasan, banyak korban, bahkan di Herat masyarakat demo kemudian disambut dengan tembakan artileri dan tank, sehingga banyak orang meninggal di Herat. Jadi di mana-mana itu Afghanistan seperti itu. Kemudian dalam menentukan langkah ini berbeda pendapat ini. Di Jawatan Musulman tadi, itu kemudian Ghulam Niazi ditangkap dan dieksekusi mati tanpa peradilan, pendirinya. Yang lainnya lari ke Pakistan dan mendirikan Jamiah Islamiyah, pimpinan Rubani. Hikmat Yar ikut di situ, Ahmad Mas'ud ikut di situ, banyak orang ikut di situ. Ustadz Sayaf juga ikut di situ. Tapi Ustadz Sayaf kemudian masih dalam penjara, ditangkap oleh Hafizul Taraki. Kemudian dalam musyawarah itu mereka beda pendapat. Robani dan beberapa pendukungnya berpandangan bahwa gerakan kita selanjutnya kita harus komunikasikan apa yang terjadi di Afghanistan ini ke dunia Islam untuk mendapatkan dukungan bantuan. Maka Robani kemudian melaksanakan itu, dia datang menemui Raja Faisal. Waktu itu Saudi, rajanya Raja Faisal, untuk menjelaskan tentang kondisi Afghanistan dan meminta bantuan. Raja Faisal memenuhinya, kemudian bantu. Sedangkan Hikmatyar didukung oleh yang lainnya, rata-rata yang usianya lebih muda, berpendapat sekarang saatnya untuk angkat senjata. Sehingga mereka memilih jalur untuk jihad fisabilillah dalam makna perang. Mulailah gerakan Hikmatyar ini, gerakan yang
menyerang pos-pos militer komunis yang ada di Afghanistan. Dan mereka bentuk organisasi baru namanya Hizbul Islam. Jadi sudah duanya. Pertama Jamaah Islamiyah, terus lahir dari situ pecahannya namanya Hizbul Islam, Hikmatyar. Jadi Rubani, Hikmatyar. Dalam perjalanannya, Hikmatyar, Hizbul Islam ini terpecah lagi. Timbul Hizbul Islam yang baru. Namanya sama, Hizbul Islam, dipimpin oleh Maulwi Yunus Kholis. Ini ada 3 kan. Seorang tokoh, Maulwi Muhammad Nabi Muhammadi, melihat kok kita nggak satu barisan ini. Kemudian dia berusaha merekat hubungan antara 3 ini, Jamiah Islamiyah, Hizbul Islamnya Hikmatyar, Hizbul Islamnya Maulwi Yunus Kholis untuk jadi satu saja. Akhir cerita mereka sepakat jadi satu, terbentuklah organisasi baru namanya Harokat Inqilabi Islam. Mereka sepakat dipimpin oleh mediatornya yaitu Maulwi Muhammad Nabi Muhammad. Tapi ini hanya umur sekitar 4 bulan, pecah lagi. Jadi yang Jamiah Islamiyah Rubani berdiri lagi, Hizbul Islam Hikmatyar berdiri lagi, Hizbul Islamnya Yunus Kholis berdiri lagi, dan tadi pemersatunya Harokat Inqilab berdiri lagi jadi yang baru. Jadi 4 kan? 4 ini. Nah, di sisi lain ada tokoh lain yaitu Profesor Dr. Segwatullah Mujadidi. Beliau adalah dari keluarga pimpinan Torekat Naksabandiyah di Afghanistan, keluarganya itu ada para tokoh-tokoh Naksabandiyah. Juga melakukan perlawanan terhadap rejim komunis, bikin organisasi tersendiri. Namanya Jabhah Nijati Mili. Artinya front penyelamatan atau kemerdekaan bangsa. Jadi berapa tuh? Jadi 5 ya. 5 berjalan. Sama-sama jihad melawan komunis. Tokoh yang lain ada, yaitu Pir Syed Ahmad Jailani. Beliau masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari salah satu nasabnya. Jadi orang tuanya dulu tinggal di Baghdad. Kemudian pindah ke Afghanistan. Jadi punya jamaah-jamaah Thariqat Qadariyah. Ini juga membuat organisasi tersendiri perlawanan terhadap rezim komunis. Berdirilah namanya Mahasimili. Mahasimili Afghanistan, Islami Afghanistan. Artinya adalah pembebasan bangsa. Sudah 6 kan? 6. Kemudian 6 ini bergerak. Kemudian tahun 81 Ustadz Sayap keluar dari penjara. Jadi waktu itu 2 komunis tadi ini, yang Nur Taraki itu kan dari Kholqi namanya, komunis Kholqi yang kiblatnya ke Uni Soviet. Dia tidak hanya memenjarakan aktivis Muslim, ada juga aktivis komunis tapi yang parcam juga dia penjarakan. Ketika Nur Taraki digulingkan oleh Hafizullah Amin, dia dari parcam, maka Hafizullah Amin membebaskan teman-temannya yang dipenjara oleh Nur Taraki. Maksudnya akan membebaskan teman-temannya saja, yang Islam jangan dipenjarakan. Tapi metode pembebasannya adalah dia nyebut nama-nama, ya, yang saya sebut nama-namanya ini tetap di tempat, yang tidak sebut silakan bebas. Jadi ini kehendak Allah Ta'ala ya, untuk membebaskan banyak sekali aktivis Muslim mujahidin. Jadi cara pembebasannya itu dibaca nama-nama, yang itu anggota-anggota Kholqi, yang namanya tidak tersebut silakan keluar penjara, bebas. Sehingga keluarlah Ustadz Sayap keluar, kan namanya nggak ada di situ, dia bukan anggota Kholqi kan, bebas. Kalau itu disebut nama satu persatu mungkin nggak bebas. Jadi kebebasannya ini ajib, bebas begitu saja. Terus langsung ke Peshawar dan menjumpai ternyata ada 6 organisasi tadi ini.
Sehingga beliau berusaha bagaimana kita jadi satu saja. Lobby, sepakat kita ke Mekah. Dengan fasilitas Raja Saudi ke Mekah. Akhirnya lahir kesepakatan. 6 ini disatukan. Di bawah nama Ittihad Islami Afghanistan. Persatuan Islam Afghanistan. Diangkatlah pimpinannya Ustadz Sayap ini. Dibaiat di samping Ka'bah. Sudah selesai pulang ke Afghanistan. Kira-kira 6 bulan. Bukannya tetap satu organisasi, malah nambah jadi 7. Ittihad Islami jadi organisasi baru lagi. Jadi yang 6 tadi kembali ke base camp-nya masing-masing, lahir kembali. Terus yang nama pemersatu Ittihad Islami menjadi organisasi yang ke-7. Pimpinan Ustadz Sayap. Nah, itu kejadiannya. Nah, kemudian 7 ini berjihad melawan rejim komunis. Pada saat 7 inilah kami datang ke sana tahun 85. Dan saat itu Amerika dan lainnya itu mulai membantu. Karena dari tahun 75 sampai 84 Amerika tidak pernah bantu. Tidak pernah bantu. Jadi bohong kalau Amerika itu bantu untuk itu setelah itu. Setelah dilihat ternyata dari 75 sampai 83 ternyata resisten daripada mujahidin ini kuat, itu kan berapa tahun itu. Amerika memang begitu. Membantu kalau kelihatannya mau menang. Kalau orang lagi susah nggak dibantu. Nah, seperti itu dia. Jadi kalau kelihatannya kok ini bisa bertahan lama lawan Uni Soviet, lawan Fakta Warsawa. Dan ini menguntungkan kita, bantu. Dan bantunya itu pun bukan bantu dalam makna pasukan militer Amerika datang ke Afghanistan, nggak ada. Tapi kan filmnya kan ada namanya film Rambo. Seakan-akan tentara Amerika ada di Afghanistan diwakili oleh si Rambo itu. Kalau kita teliti, Rambo itu sebenarnya singkatan dari ramai tapi bohong. Nggak ada satupun juga tentara Amerika di Afghanistan itu. Saya waktu di sana, kalau CIA ada, ya apa namanya orang-orang CIA di sana untuk menggali informasi. Bantuan USAID, United States of America, ya. USAID, badan resmi pemerintah Amerika untuk bantu kemanusiaan, itu memang ada mobil-mobilnya, tapi yang dibawa bukan peluru, tapi gandum untuk para pengungsi di wilayah Pakistan. Kemudian PBB, UNHCR itu juga bantu kan untuk pengungsi yang di Afghanistan. Kemudian ICRC, Palang Merah Internasional juga datang, ada juga mereka di Afghanistan. Itu setelah tahun 84-85. Dan mereka ada misi rahasia juga untuk ditemukan ada misalnya ya, kalau ada komandan-komandan mujahidin ini luka, sebenarnya lukanya itu luka yang bisa diobati, tapi oleh Palang Merah Internasional diputuskan untuk diamputasi. Itu beberapa kasus terjadi. Kalau sudah diamputasi, maknanya kan nggak bisa lagi berjihad, udah pincang kan. Nah, itu kasus-kasus seperti itu banyak. Jadi tidak murni membantu menurut ilmu medis yang objektif. Jadi di amputasi gitu. Barulah kemudian ketahuan ada beberapa dokter yang tukang amputasi ini. Itu ketika mau ditangkap oleh mujahidin, dia kabur ke Amerika. Di antaranya ada tetangga kita, seorang dokter, orang Afgan, tapi warga negara Amerika. Jadi orang Afgan di luar negeri kan banyak nih. Di Eropa, di Amerika yang di warga negara sana. Itu kemudian menjadi alat negara-negara tersebut untuk membuat fitnah di bumi Afghanistan. Itu sejak dulu. Nah, kemudian akhir cerita 7 organisasi ini itu tidak pernah akur konflik di antara mereka. Saya sendiri waktu itu melihat bagaimana Rubani dengan Hikmatyar selalu perang antara mereka ini. Dan itu sampai ketika komunis jatuh pun antara mereka perang juga. Jadi komunis jatuh 92 sampai Taliban terbentuk, pemerintahannya 96, ini
antara mereka ini saling perang semua. Korbannya lebih kurang 40.000 orang. Ini antar mujahidin loh ya. Antar 7 fraksi ini, komunis sudah tumbang, antar mereka ini perang. Yang korban ini kebanyakan ya penduduk sipil. Itu lebih kurang 40.000 orang. Jauh lebih banyak ketika proses pembentukan pemerintahan Taliban. Itu nggak sampai segitu. Taliban dari 94 mulai terbentuk organisasinya. Jadi diawali dengan tahun 92 bulan Juli, Mullah Muhammad Umar, karena jadi ketika pemerintahan Mujahidin terbentuk, komunis sudah tumbang, kemudian banyak sekali para mullah mulawi ini tidak mau ikut campur pemerintahan, kembali ke base camp-nya, kembali mendirikan pondoknya yang hancur karena perang, kemudian mendidik warga sekitarnya di kampung-kampungnya, di desa-desanya, termasuk Mullah Umar juga kembali ke Kandahar, ke kampungnya, mengajar di madrasahnya. Nah, tapi situasi pasca tumbangnya komunis bukannya tambah aman, malah tambah kacau. Banyak sekali kombatan-kombatan yang dulu ikut berjuang melawan komunis itu menjadi kelompok-kelompok preman bersenjata. Kerjanya nyulik anak gadis orang, kemudian membegal orang, menjegat orang, memalak orang, mengambil harta penduduk, kemudian juga terlibat dalam penanaman perdagangan heroin. Di sana itu ada pohon opium. Pohon opium itu harganya mahal, juga pohon ganja. Kalau pohon ganja harganya nggak terlalu berharga di sana. Jadi ada satu lembah di provinsi Logar itu, kita pernah lewat sana, itu banyak sekali pohon-pohon ganja itu. Tapi karena kurang harganya, jadi tidak dijual belikan. Yang dibelikan itu yang opium itu. Itu terjadi ketika komunis tumbang dan pemerintahan di tangan 7 organisasi jihad tadi. Bukan di zaman Taliban. Bukan zaman Taliban. Kemudian dari 92 sampai 94, 40.000 orang banyak meninggal. Mullah Umar 92 Juli, kemudian 94 September terbentuklah secara organisasi. Jadi karena banyak yang merapat, maka diorganisasi, di wilayah ini siapa, di wilayah sana kabupaten ini siapa, kabupaten ini siapa. Itu tahun September tahun 94. Dan caranya ada persuasif. Ketika satu provinsi Kandahar sudah aman, kemudian penduduk dari provinsi sebelahnya minta bantuan Mullah Umar untuk juga tolong, ini di sini juga banyak kriminalitas, banyak pembegalan, banyak perampokan, banyak penculikan anak gadis orang, minta tebusan, tolonglah minta bantuannya untuk selesaikan. Datang ke sana selesaikan. Selesai. Kalau tuh ada perang, itu sangat sedikit, tidak sampai 40.000 orang. Hingga akhirnya tahun 94, bulan September, itu jalur dari Kandahar sampai Kabul, jalan raya itu, sebelumnya ada banyak sekali pos-pos. Jadi contohnya misalkan dari Jember ke Surabaya, lalu lintas jalan raya Jember Surabaya ini, itu setiap kilometer berapa itu ada pos penjagaan tadi, kelompok bersenjata tadi itu. Di situ kerjanya adalah menjegat orang yang lewat minta duit. Entah itu penduduk biasa ataupun pedagang. Jadi susah sekali masyarakat untuk menjaga. Padahal sudah pemerintahan pasca komunis loh ini. September 94, Mullah Muhammad Omar berhasil membersihkan sekitar 25 sampai 30 pos-pos seperti itu sepanjang jalan raya Kandahar dan Kabul. Sehingga aman. 1/5 Afghanistan bersama dengan beliau. Terutama provinsi Kandahar, sebelahnya Zabul, Helmand, dan sekelilingnya itu. Paktika. Nah, kemudian beliau terus ke utara, dan dari 28 provinsi Afghanistan pada waktu itu, 21 provinsi semuanya sepakat bersedia di bawah pimpinan Mullah Muhammad Umar. 94 sampai 96. Yang 7 provinsi berbagi. 4 sampai 5 provinsi di bawah pimpinan Abdul Rashid Dostum. Dostum ini adalah kalau zaman komunis, dia bersama komunis. Ketika komunis itu mau runtuh, dia nyebrang cepat-cepat seakan-akan dia anti komunis. Ketika Amerika datang, dia bersama Amerika. Itu Dostum. Jadi kutu loncat ya. Kutu loncat istilahnya. Dia memimpin 4 sampai 5 provinsi. Itu di bawah kekuasaan dia. Ada sekitar 30.000 milisi dia punya itu. Yang
sisanya 2 atau 3 provinsi berbagi. Sebagian dipimpin Mas'ud, sebagian Sayap, sebagian lagi Taliban sedikit, sebagian lagi Hikmatyar. Tapi yang 21 itu di bawah pimpinan Mullah Muhammad Umar. Jadi kalau kita memakai misalnya katakanlah suara terbanyak, Mullah Muhammad Umar sudah mendapat suara terbanyak, berhak untuk memerintah. Kan begitu. Kalau kita pakai ajas seperti itu loh. Hingga kemudian tahun 96 didirikannya Imarah Islamiyah Afghanistan. Sampai 2001. Di mana NATO Amerika kemudian invasi ke Afghanistan dan Imarah Islamiyah Afghanistan ini jatuh pemerintahannya. Dan jangan lupa, kalau berita selama ini mengatakan bahwa kesalahan Taliban menyembunyikan Usamah bin Laden dalam pengumuman WTC Gunung Kembar 9 September itu, sehingga Amerika terpaksa invasi ke Afghanistan, itu tidak benar. George Bush mengatakan, bila kita biarkan di dunia ini satu negara berdiri berdasarkan hukum Islam menurut pemahaman umat Islam di situ, maka kita khawatirkan negara-negara pengikut kita juga akan ikut dan akan menempuh jalan yang sama sehingga kita kehilangan pengikut. Di negara-negara Muslim ini kebanyakan kan menjadi pengekornya Amerika. Apa kata Amerika? Kanan-kanan, kiri-kiri. Nah, Bush itu khawatir kalau di Afghanistan dibiarkan pemerintahan Islam berdiri, independen, bukan pengikut Amerika, murni Muslimin, menjalankan hukum Islam menurut pemahaman Muslimin setempat, dia khawatir nanti yang lain akan ngikut. Saudi, Pakistan, apa semua pada ngikut ini. Padahal selama ini yang lainnya kan pengikutnya Amerika ini. Maka jangan dibiarkan ini berdiri. Itu Bush yang mengatakan. Jadi bukan alasannya bukan karena mencari Osama bin Laden, lebih besar dari itu. Jenderal NATO waktu itu namanya Wesley Clark itu mengatakan, bagi mereka yang berpendapat kami datang ke Afghanistan karena WTC, hendaknya memperbaiki pendapatnya, karena itu keliru. Kami ke Afghanistan karena kami ini karena kami tidak ingin kami tidak ingin di Afghanistan berdiri Islam sebagian pemahaman. Ini seperti Bush juga pandangannya ini. Jadi Amerika datang ke Afghanistan tahun 2001 itu bukan karena WTC semata-mata, bukan. Ustadz Muhammad Yasir, guru kita di sana, pada waktu di sana, dia mengatakan, saya tidak kenal dengan Mullah Muhammad Umar. Seumur hidup belum pernah saya ketemu. Jadi Ustadz Muhammad Yasir ini termasuk di antara tadi itu, ikut dalam Jawal Musulman dan Jamiah Islamiyah Rubani Hikmatyar, dia di situ. Karena dia dulu adalah mahasiswa Universitas Kabul. Dia dari kubu itu. Dia nggak kenal sama Mullah Muhammad Umar. Seumur hidup belum pernah ketemu. Tapi ketika Mullah Umar ini melakukan gerakan seperti itu, beliau menilai bahwa Mullah Muhammad Umar ini di pihak yang benar. Jadi Ustadz Sayap yang notabene adalah temannya, kemudian Robani dan lainnya, itu di pihak yang salah. Maka dia berpihak kepada Mullah Muhammad Umar walaupun belum kenal, tapi dia pelajari kebenaran ada di sana. Dia mengatakan Amerika minta kepada Mullah Muhammad Umar sekitar 30 permintaan. Yang kalau tidak dipenuhi, pemerintahan Mullah Muhammad Umar akan dijatuhkan. Satu saja di antara 30 itu permintaan untuk menyerahkan Usamah bin Laden. Satu saja. Di antara 30 permintaan itu. 30 permintaan itu banyak sekali. Yang apabila Taliban memenuhinya, murtad. Karena itu sama juga menghalalkan yang haram. Jadi Taliban jangan melarang peredaran minuman keras. Ya. Jadi orang bebas minum di mana-mana. Taliban tidak boleh membuat aturan di mana muslimah kalau keluar rumah harus pakai hijab. Biarkan saja yang nggak pakai apa semuanya buka aurat, harus dibiarkan. Itu hak pribadi. Nah, dan banyak lagi yang kalau dipenuhi oleh pemerintah Taliban, dia pemerintahan murtad. Kan dia punya kekuasaan kan. Itu. Karena Taliban tidak bisa memenuhi, maka diserang. Di antaranya Osama bin Laden diminta untuk diserahkan. Amerika mengutus kepala intelijen Saudi, Turki Faisal,
datang menemui Mullah Umar di Kandahar, mengutus kepala intelijen Pakistan. Bahkan orang saya sendiri datang ke Kabul menemui Mullah Umar untuk meminta Usamah bin Laden. Usamah bin Laden, Mullah Umar menjawab, kami ini negara yang berdaulat. Kami punya mahkamah peradilan. Anda jika punya bukti bahwa Usamah bin Laden ini bersalah kepada Anda, berbuat kejahatan, silakan datang kemari, bawa bukti-bukti, saksi-saksi, kita gelar pengadilan di sini, kami akan bawa Usamah bin Laden duduk di kursi tersangka terdakwa, kami akan adili. Kalau memang bukti dan saksi Anda itu benar, sesuai dengan syariat Islam, kami akan menghukum, kami sini akan menghukum Usamah bin Laden sesuai dengan syariat Islam. Jadi artinya sudah diberi tawaran secara elegan dan secara hukum, bukan dengan kekerasan. Tapi Amerika NATO bukan mendatangkan bukti dan saksi, tapi mendatangkan pasukan militer ngebom Afghanistan bersama 50 negara lainnya. 2001. Itu ya. Ini fakta. Silakan diselidiki, kalau memang ada kenalan orang Amerika, saya segala macam, silakan ditanya. Itulah faktanya ya, yang tidak bisa ditutupi lagi sekarang ini. Kemudian 2001 jatuh dan tidak benar juga kalau ada orang mengatakan Taliban ini mengekang hak-hak perempuan. Jadi kalau Taliban berkuasa, itu perempuan tidak boleh sekolah, tidak boleh kerja, segala macam. Itu tidak benar. Perlu ketahui bahwa 96 sampai 2001, masa pemerintahan Taliban ini, posisi Taliban ini dikepung. Di timur diblokade oleh pemerintah Pakistan, di utara diblokade oleh Uzbekistan dan lainnya, pecahan Uni Soviet yang di backup oleh Uni Soviet, di sebelah barat diblokade oleh Iran. Iran mengerahkan 200.000 pasukan militernya di sepanjang perbatasan Iran dan Afghanistan. Taliban nggak bisa apa-apa. Sementara di dalam ada perlawanan dari kelompoknya Sayap, Masud, dan Himatiar. Dan ada perlawanan dari kaum Syiah Hazara yang di backup oleh Iran. Ini terus menggoyang-goyang pemerintah Taliban dari tahun 96 sampai 2001, kemudian NATO masuk. Jadi pada saat itu kondisi tidak aman. Nah, dalam kondisi tidak aman, orang Afgan ini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, punya kultur. Kalau kita ini ke sana, ke pasar, yang jualan itu laki-laki, yang beli juga laki-laki. Pasar itu banyak dipenuhi oleh kaum laki-laki. Itu kulturnya sebelum Taliban, ya seperti itu orang Afgan. Sebelum Taliban memang sudah seperti itu. Pasar-pasar Afghanistan ya seperti itu. Kalau lain dengan kita kan ya, yang jualan justru mungkin banyak perempuan. Ya. Bakul-bakul itu banyak perempuan, mbok-mbok. Yang belanja juga ibu-ibu ya, karena yang jual ibu-ibu, yang belanja ibu-ibu. Di sana tuh laki-laki semua, yang jualan laki-laki, yang beli juga laki-laki. Kebanyakan ada perempuan 1-2 lah. Itu bukan Taliban saja. Sebelum Taliban juga memang begitu kultur Afghanistan. Lah, Taliban ini mempertahankan kultur itu, kultur masyarakatnya. Artinya kearifan lokal. Kalau Taliban merubah ini pasti akan dilawan oleh masyarakat. Itulah sebabnya mengapa Taliban didukung oleh masyarakat Afgan, karena dia mempertahankan kearifan lokal. Gitu. Dan jadi kaum perempuan di Afghanistan itu sangat dijaga. Nggak boleh sembarangan keluar, kecuali ada keperluan. Masalah sekolah, nggak mungkin sekolah karena situasi perang tadi dikepung itu, dan mereka lebih mengamankan yang perempuan, sehingga perempuan lebih bagus di rumah saja, nggak kondusif untuk pergi ke madrasah. Situasi belum kondusif. Jadi yang kalau tuh ada yang ke madrasah itu diutamakan yang laki-laki saja. Itu selama Taliban berjalan begitu, bukan melarang. Jadi pertanyaannya belum selesai. Kalau misalnya dikatakan Taliban telah melarang perempuan tidak sekolah, ya betul. Tapi harusnya ada pertanyaan berikutnya, kenapa dilarang? Karena situasi tidak memungkinkan, nggak aman. Di samping masih ada kelompok-kelompok yang suka nyulik garis orang dan segala macam. Itu alasannya maka dilarang. Tapi kemarin ketika Taliban sudah menguasai total Afghanistan, berjalan semuanya. Sekolah-sekolah, anak-anak sekolah putri-putri pada sekolah normal semua.
Bahkan orang-orang Syiah juga dibuka kembali sekolah-sekolahannya. Silakan sekolah normal. Itu. Karena situasi sudah dikuasai total oleh Taliban. Jadi sudah terkendali. Nah, sekarang ini masanya sudah terbentuk pemerintahan. Mungkin Bapak sekalian kalau mengikuti berita sudah mengerti ada pemerintahan. Sistemnya imaroh. Kayak imaroh kayak kata dan lainnya itu. Jadi mereka tidak menganut sistem multi partai. Tidak dibenarkan ada partai politik oposisi pemerintah misalnya. Itu nggak dibenarkan. Nggak ada partai politik. Semua rakyat ini punya perwakilannya. Misalnya kan katanya gini, Jember, siapa tokoh-tokoh panutan Jember? Itu duduk di Majelis Suro tertinggi untuk menyuarakan suara aspirasi rakyat Jember. Nah, setiap wilayah mesti punya tokoh-tokoh panutan. Nah, itu duduk di situ. Itulah nanti yang menentukan pemerintahan. Jadi bukan sistem tiap orang haknya sama, milih-milih orang yang gila sama yang normal suaranya, nilai suaranya sama, nggak begitu. Nah, dan sudah terbentuk pemerintahan harian dipimpin oleh Perdana Menteri. Dalam hal ini Mullah Muhammad Hasan, ini dulu adalah wakilnya Mullah Muhammad Umar. Kemudian menteri-menteri semua sudah terbentuk dan saya dengar terakhir, monggo Pak, terakhir sudah ada bandar udara internasional di Kabul itu sudah terkendali, sudah berfungsi semuanya, sehingga sudah bisa kalau ada maskapai penerbangan sipil akan punya rute ke Kabul itu sudah bisa. Jadi sudah berjalan di sana. Mungkin yang belum adalah pembukaan kedutaan-kedutaan. Saya dengar di kedutaan besar Afghanistan di Jakarta itu masih belum sepenuhnya mengalami transformasi ke pemerintahan Taliban. Kan kalau pemerintahan itu berarti kan semua harus dirubah itu. Administrasi, surat-suratan, kop surat semuanya kan harus dirubah semua. Tapi secara pribadi beberapa duta besar terutama di daerah di benua Eropa sudah menyatakan bersama dengan Taliban. Jadi Taliban ini para pejabat-pejabat rejim yang lama, ASN-nya dan lainnya itu diminta ini saja komitmennya, bersedia nggak bersama kami? Kamu orang Afgan, kami orang Afgan. Kamu orang Islam, kami orang Islam. Kita sama-sama berbakti untuk negeri kita. Kita sama-sama menerapkan hukum agama kita, hukum Islam. Setuju, setuju. Ya sudah, kamu tetap yang misalkan direktur PLN, tetap yang ngurusin apa, tetap nggak dipecat, nggak diganti orang Taliban semua, enggak. Hanya pemerintah pusatnya saja. Nah, itu yang berita yang terkini seperti itu. Tapi ya namanya suatu pemerintahan di mana-mana mesti ada oposisinya kan. Sekarang ini kalau kita dengar ada beberapa demo di beberapa kota di Kabul yang itu ditengarai oleh pihak Taliban, itu bukan murni memperjuangkan hak-hak rakyat, tapi by design. Jadi ada unsur makar untuk menjatuhkan pemerintahan Taliban lewat itu. Karena mereka sudah tidak mampu lagi menjatuhkan Taliban lewat militer. Bahkan Dewan Keamanan di PB sana rapat dan mereka ini menilai, Amerika menilai bahwa menghadapi Taliban ini kita sudah tidak bisa lagi menggunakan kekuatan militer karena itu akan justru memperkuat Taliban. Sehingga mereka pakai cara lain ini. Di antaranya digoreng-goreng, dikomporilah orang-orang Afgan yang memang mindset barat untuk berdemo di beberapa kota di Afghanistan dengan alasan minta itu, minta ini, minta itu, minta ini. Padahal semua sudah dipenuhi. Taliban sudah menyediakan ruang pengaduan publik. Jadi bagi mereka misalnya ada yang merasa didolimi, silakan datang ke sana. Sudah banyak kasus-kasus ada orang bersenjata kemudian datang ke rumah-rumah penduduk, minta duit, minta apa segala macam, mengambil harta orang atas nama dia sebagai Taliban. Ya. Pakai bendera putih tulisan kalimat tauhid itu. Ini ditangkap oleh Taliban. Banyak sudah pelaku-pelaku yang ditangkap dan dibawa ke mahkamah. Ada yang memang orang Taliban tapi menyimpang. Ada orang yang bukan Taliban tapi ngaku Taliban gadungan. Ini sudah beberapa kasus sudah terungkap dan sudah ditangkap para pelakunya. Jadi
mungkin ada beredar video ini loh Taliban ternyata berbuat begini-begini. Itu bisa jadi Taliban gadungan atau memang anggota Taliban tapi yang mungkin ya namanya pemerintah ya, masyarakat. Pasti ada orang-orang tertentu yang menyimpang, pasti ada. Zaman Nabi aja ada, apalagi zaman sekarang ini. Mesti ada yang menyimpang. Itu ditindak tegas. Jadi bukan itu bukan di bawah kebijakannya Taliban. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ambil bahan renungannya dan barangkali nanti ada tanya jawab untuk memperdalam lagi. Dan sekali lagi saya di sini bukan menerima mandat resmi sebagai jubir Taliban loh ya. Bukan. Saya nggak ada SK sebagai jubir Taliban di sini. Tapi ini berdasarkan testimoni yang tadi itu. Saya sendiri, pengalaman saya sendiri, karena beberapa teman juga ternyata seperti Maulajul Hakoni dan keluarganya saya kenal karena dulu pernah bersama mereka ketika saya di sana. Kemudian Ustadz Muhammad Syekh Muhammad Abbas Taknizai, sekarang saya dengar di Susun Kabinetnya menjadi wakil Menteri Luar Negeri. Itu adalah guru saya ketika di sana. Beliau sebelumnya adalah perwira militer Afghanistan, angkatnya kapten. Ketika pemerintah Afghanistan itu dikuasai komunis, beliau desersi, gabung dengan kaum muslimin mujahidin untuk melawan rejim komunis. Nah, beliau karena backgroundnya militer, oleh mujahidin diberi amanah untuk mengelola pelatihan dan lain-lainnya yang sifatnya kemiliteran lah. Sehingga ketika kami di sana, beliau ada salah satu instruktur militer kami waktu itu. Dan ketika perundingan di Daha, beliau sangat aktif ikut dalam perundingan sebagai bagian dari delegasi Taliban. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Kiai Abdul Aziz. Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.